kita masuk ke bagian 24, menentukan fungsi kuadrat. Nah, dalam menentukan fungsi kuadrat berarti ini lawan dari menentukan grafik fungsi kuadrat. Jadi di sini dalam kegiatan ini diketahui misalnya grafiknya dan diketahui beberapa titik, misalnya titik puncak atau sumbu simetri dan nilai optimum, diketahui titik potong terhadap sumbu X atau sumbu Y, maka dari sini dapat dicari atau dapat ditentukan fungsi kuadrat dari informasi yang ada. Jadi tujuan pembelajaran di sini adalah menentukan fungsi kuadrat dari grafik atau dari titik puncak, titik potong, dan sumbu simetri yang diketahui. Di sini ada dua pertanyaan penting. A. Bagaimana cara menentukan fungsi kuadrat jika sudah diketahui grafiknya? Nah, dari grafik ini harus diketahui titik potong terhadap sumbu X atau sumbu Y, titik puncak. Titik puncak itu ada titik maksimum atau titik puncak itu adalah sumbu simetri dan nilai optimumnya. Nah, setelah diketahui dari grafik titik-titik tersebut, maka disubstitusi ke fungsi kuadrat, ke bentuk umum fungsi kuadrat. B. Bagaimana cara menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak, titik potong, atau sumbu simetri? Jadi dari yang A tadi, kalau diketahui grafiknya, dari grafik didapat titik puncak, titik potong, atau sumbu simetri, maka disubstitusi ke bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi itu menjawab pertanyaan B juga. Jadi cara menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak, titik potong, atau sumbu simetri, maka titik-titik tersebut disubstitusi ke bentuk umum fungsi kuadrat, fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Kegiatan 1. Menentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafiknya. Di sini ada grafik fungsi kuadrat. Nah, gambar di samping merupakan grafik suatu fungsi kuadrat. Nah, di sini pertanyaannya A, informasi apakah yang kamu peroleh dari grafik di samping? Pertama sekali yang bisa kita peroleh informasinya adalah grafiknya terbuka ke atas. Kalau grafik terbuka ke atas, berarti nilai A-nya lebih besar dari 0. A lebih besar dari 0. Lalu B, apakah grafik di samping memotong sumbu X? Nah, di sini diperhatikan dia berada di atas sumbu X, jadi tidak memotong. Grafiknya tidak memotong sumbu X. Yang C, pada koordinat mana grafik di samping memotong sumbu Y? Pada koordinat 0,3. Nah, dari grafik ini dia tidak jelas titik puncaknya berada di titik berapa. Dia hanya dapat diasumsikan karena dia nggak jelas disebutkan. Ini diskusi. Berdasarkan jawaban 3 pertanyaan di atas, apakah kamu dapat menentukan fungsi kuadrat sesuai? Di atas, gambar yang tadi grafik terbuka ke atas, kemudian titik potong terhadap sumbu X tidak ada, titik puncaknya tidak diketahui secara pasti, hanya berdasarkan asumsi. Lalu yang pasti diketahui titik potong terhadap sumbu Y. Jadi berdasarkan jawaban tersebut belum dapat ditentukan fungsi kuadratnya. B. Minimal berapa koordinat yang harus diketahui agar kamu bisa menentukan tepat satu fungsi kuadrat berdasarkan grafik? Itu harus ada minimal 3, harus diketahui minimal 3 titik koordinat, yaitu titik puncak, baru titik potong terhadap sumbu Y, atau beberapa titik koordinat.
Nah, kegiatan 2 ini menentukan fungsi kuadrat berdasarkan titik potong sumbu X. Jadi di sini ada diberikan 3 fungsi kuadrat yang berbeda. Untuk kegiatan ayo kita gali informasi, di sini ada poin A sampai D. Nah, ini akan dikerjakan secara bertahap. Untuk fungsi yang pertama, fx sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 4. Nah, di sini dikerjakan dulu poin yang B dalam menggambar grafik tiap-tiap fungsi kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 4. Fx-nya ini sama dengan 0, maka x kuadrat tambah 3x tambah 4 sama dengan 0. Dari di sini terlebih dahulu dibiasakan mencari diskriminan. Dari diskriminan didapat ada enggak titik potong terhadap sumbu x. Nah, diskriminannya ini b kuadrat kurang 4ac berarti 3 kuadrat, 9 kurang 4 hanya 1 dikali c, 4 kali 1 kali 4 berarti 16. 9 kurang 16 berarti negatif 7. Lebih kecil dari 0 berarti tidak memotong sumbu x. Nah, harus dilihat diskriminan itu kalau lebih kecil dari 0 tidak memotong sumbu x. D sama dengan 0 memotong sumbu x di 1 titik. B lebih besar dari 0 berarti memotong sumbu x di 2 titik. Dari fungsi kuadrat diketahui A ini lebih besar dari 0 berarti grafik terbuka ke atas. Ini adalah langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Tentukan dulu grafiknya terbuka ke atas atau ke bawah. Di sini grafiknya terbuka ke atas. B lebih kecil dari 0 berarti fungsi tersebut tidak memiliki titik potong sumbu x. Kemudian titik potong sumbu y 0,c 0,4. Titik puncak sumbu simetri x sama dengan min b per 2a sama dengan min b nya di situ 3 per 2 dikali 1 berarti negatif 3 per 2. Lalu y optimum y sama dengan minus d per 4a minus d nya minus 7 per 4 dikali 1 berarti minus kali minus positif berarti 7 per 4. Ini negatif 1/2, ini 1/3 per 4. Inilah titik puncaknya. Maka titik puncaknya itu min 1/2, 1/3 per 4. Maka grafiknya titik potong terhadap sumbu y 0,4, ini titiknya. Kemudian titik puncaknya ini minus 1/2, 1/3 per 4. Lalu dihubungkan. Nah, grafiknya kurang lebih seperti ini. Untuk poin yang kedua, fx sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 4. Fx nya itu sama dengan 0, maka x kuadrat tambah 4x tambah 4 sama dengan 0. Terlebih dahulu cari diskriminan. Diskriminan berarti ini b kuadrat kurang 4ac. B nya 4 kuadrat 16 kurang a nya 1, c nya 4. 4 kali 1 kali 4 berarti 16. 16 kurang 16 sama dengan 0. Berarti ini D sama dengan 0 memiliki satu akar. Titik potong terhadap sumbu X berarti nanti dia titik potong terhadap sumbu X nya ada 1. Nah, X kuadrat tambah 4X tambah 4 sama dengan 0 ini faktorkan untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X. Kalau dikalikan dia 4 dijumlahkan 4. Bilangan berapa itu? 2 dan 2. X tambah 2, X tambah 2. Berarti X tambah 2 ini namanya akar kembar. X tambah 2 sama dengan 0 berarti X sama dengan minus 2. Jadi titik potong terhadap sumbu X itu adalah minus 2,0. Ada 1 dia. 1 titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu Y 0,C. C nya 4 berarti 0,4. Kemudian titik puncaknya. Titik puncaknya itu ada sumbu simetri dan Y optimum. Untuk sumbu simetri
X sama dengan min B per 2A. Berarti minus dari B nya 4 per 2 dikali 1. Berarti minus 4 per 2 minus 2. Y optimumnya minus D per 4A. D nya 0 berarti minus 0 per 4 dikali 1. 0 dibagi 4 itu adalah 0. Jadi titik puncaknya ini adalah minus 2,0. Nah, setelah dapat titik-titik ini, titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, titik puncak, maka digambarkan grafiknya. Nah, dari nilai A-nya ini lebih besar dari 0, berarti grafiknya terbuka ke atas. Grafiknya adalah titik puncaknya minus 2,0. Di sini titik minus 2,0 dan titik potongnya juga, titik potong terhadap sumbu Y di sini juga minus 2,0. Lalu titik potong sumbu Y 0,4. Nah, setelah seperti ini baru dihubungkan. Nah, grafiknya seperti ini. Poin yang ketiga, fungsi yang ketiga itu adalah X kuadrat kurang 6X tambah 5. Nah, fx itu sama dengan 0, maka X kuadrat kurang 6X tambah 5 sama dengan 0. Terlebih dahulu cari dulu diskriminannya untuk menentukan dia memiliki akar atau titik potong terhadap sumbu X. Diskriminan itu B kuadrat kurang 4AC, berarti B nya itu minus 6 di kuadrat 36 kurang 4 dikali A kali C 1 kali 5, berarti 36 kurang 20 itu adalah 16. Diskriminannya itu lebih besar dari 0, maka dia memiliki 2 titik potong atau terhadap sumbu X atau memiliki 2 akar. Akarnya 2. A lebih besar dari 0. Ini A sama dengan 1, berarti lebih besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Kemudian titik potong terhadap sumbu X-nya itu faktorkan. X kuadrat kurang 6X tambah 5 sama dengan 0. Memfaktorkan ini cari dua bilangan ketika dikalikan 5 dijumlahkan negatif 6. Berarti bilangan itu adalah dikalikan 5 dijumlahkan negatif 6. Berarti negatif 5 dan negatif 1. Nah, X kurang 5 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 5. X kurang 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,C, berarti 0,5. Titik puncak. Titik puncaknya itu adalah X sama dengan min B per 2A sama dengan minus 6 per 2 dikali 1. Minus kali minus positif berarti 6 dibagi 2, 3. Y optimum minus D per 4A. D nya 16, berarti minus 16 per 4 dikali 1, berarti minus 4. Titik puncaknya itu adalah 3, minus 4. Nah, dapat titik potong terhadap sumbu X, ada titik potong terhadap sumbu Y, dapat titik puncak, maka grafiknya bisa digambarkan. Titik puncaknya 3, minus 4, ini titiknya. Kemudian titik potong terhadap sumbu X 1,0, 5,0. Titik potong terhadap sumbu Y 0,5. Lalu dihubungkan. Nah, grafiknya seperti ini.